Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Anugrah Pamungkas dengan NIM 1031224 dari Telkom University Purwokerto akan mempresentasikan tentang soal tugas kalkulus sub CLO 4. Langsung saja kita mulai dari soal pertama. Dalam algoritma pembelajaran mesin, kita sering memerlukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan kita memiliki fungsi kesalahan HT yang didefinisikan sebagai berikut. HT sama dengan T per 1 ditambah T kuadrat lalu dikuadratkan. Langsung ke pertanyaan yang pertama itu A. Jika HT, fungsi H besar T merupakan antiturunan dari HT, maka tentukan H besar T. Dari sini langsung untuk soal pertama, jika H besar T merupakan antiturunan dari HT, maka tentukan H besar T. Jadi kita memiliki yaitu adalah HT dengan fungsinya T per 1 ditambah T kuadrat lalu dikuadratkan. Kita jawab nih, kita misalkan bahwa 1 plus T kuadrat ini adalah U. Maka kita mempunyai DU itu 2T DT karena turunannya. Dan DT itu sama dengan DU per 2T. Maka kita bisa nyari dengan integral T per 1 plus T kuadrat dikuadratkan DT itu sama dengan integral dari T, ini T per U kuadrat. Kenapa U kuadrat? Karena kita tadi sini sudah melihat 1 plus T kuadrat itu adalah U. Maka U kuadrat. Dari sini kuadrat. Jadi 1 per T per U kuadrat dikali kita punya DT nih, DT. Maka DT itu kan sama dengan DU per 2T dikali DU per 2T. Nah, di sini kita memiliki T atas dan T bawah. Ini bisa kita coret, coret, coret. Jadi kita memiliki 1 per U kuadrat dikali DU per 2. Nah, ini kan sebenarnya 1 per U kuadrat dikali 1 per 2 kali DU. Maka kita bisa keluarkan 1 per 2-nya dari integral. Maka akan menghasilkan 1 per 2 integral 1 per U kuadrat DU. Kita gunakan kita gunakan sifat integral tertentu, yaitu adalah ketika integral X dipangkatkan R dx, maka akan menjadi X pangkat R ditambah 1 dibagi R ditambah 1 plus C. Dan itu ketika R itu bukan sama dengan min 1. Di sini R itu pasti bukan sama dengan min 1 karena di sini 1 per X kuadrat. Jadi bisa kita cari dulu nih. 1 per 2 integral 1 per U kuadrat DU itu sama dengan 1 per 2 dikali integral U min 2 kuadrat DU. Jadi sama dengan 1 per 2 dikali integral U pangkat min 2 DU. Jadi sama dengan 1 per 2 dikali, kita masukkan rumus tadi nih. U pangkat min 2 ditambah 1 dibagi min 2 ditambah 1. Maka akan menjadi 1 per 2 dikali min 1 per U. Berarti sama dengan min 1 per 2U. Lalu misalnya kita hitung lagi nih. Kan di sini U. U itu adalah 1 plus T kuadrat. Kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya, yaitu 1 plus T kuadrat. Maka akan menjadi min 1 per 2 kali 1 plus T kuadrat terus ditambah C. Nah, hasilnya adalah itu. Ini bisa menjadi ini, ataupun nanti dihitung lagi 2 kali 1, 2 dikali T kuadrat bisa. Kita lanjut ke yang B. Nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan HT dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0 sampai 2. Nah, ini kita cari langsung. Jadi kita punya fungsi biaya integral dari 0 sampai 2 HT dt itu sama dengan H besar dari 2 dikurang H besar dari 0. Kenapa? Kita mempunyai rumus bahwa integral A sampai B dari fungsi X dx itu akan sama dengan
F besar B dikurang F besar A. Jadi kita anggap nih bahwa A itu sama dengan 0, yaitu batas bawahnya 0, dan untuk B itu adalah batas atas, yaitu adalah 2. Maka kita distribusikan nih. Di sini H besarnya 2. Maka bisa menjadi min 1/2 ditambah min 1/2 dikali 1 ditambah 2 kuadrat. Itu sama dengan min 1/10. Kenapa bisa ada fungsi ini? Karena ini dari fungsi yang atas tadi, yaitu adalah ini, H besar T, yaitu min 1/2 dikali 1 plus T kuadrat ditambah C. Lalu kita hitung, yang pertama untuk yang B, yaitu adalah 2, menghasilkan min 1/10, dan untuk batas bawah itu adalah 0, menghasilkan min 1/2. Nah, ini berarti kita cari selisihnya nih. Batas atas diselisihkan dengan batas bawah. Maka menjadi min 1/10 dikurang min 1/2. Berarti min 1/10 ditambah 1/2. Maka ini berarti penyebutnya 10. 10 bagi 10 1, 1 kali 1 min 1. Ini 10 bagi 2 5, 5 kali 1 5, berarti min 1 ditambah 5 itu 4. 4/10 kita sederhanakan menjadi 2/5. Maka hasil dari fungsi biaya itu adalah 2/5. Lanjut ke soal yang C. Temukan turunan dari Cx jika Cx itu sama dengan integral dari batas bawah itu 1 plus X kuadrat dan batas atas 5 dengan fungsi T per 1 ditambah T kuadrat dikuadratkan dt. Langsung saja. Ya, kita memiliki fungsi Cx ini, kita mencari turunan pertama dari Cx. Nah, di sini kita tuh memiliki rumus bahwa dx dari integral dengan batas bawah fungsi u dan batas atas fungsi v ft dt itu sama dengan dx f besar dari fungsi fungsi vx dikurangin f besar dari fungsi ux, maka sama dengan fungsi vx dikali turunan dari fungsi vx dikurangin fungsi dari fungsi dimana dalamnya adalah fungsi ux dikali turunan dari ux. Jadi c aksen x itu sama dengan d per dx dari integral 1 plus x kuadrat batas bawah dan 5 adalah batas atas t per 1 plus t kuadrat lalu dikuadratkan dt. Berarti sama dengan 5 per 1 plus 5 kuadrat dikuadratkan dikali 0 dikurangin 1 plus x kuadrat per 1 ditambah 1 plus x kuadrat kuadratkan lalu dikuadratkan dikali 2x. Bagaimana kok bisa seperti ini? Karena kita masukkan nih di fungsinya itu adalah ini, ya kan, yang pertama. Lalu v-nya kita lihat v-nya itu adalah yang atas 5, berarti kita ganti variabel t ini menjadi 5, akan menjadi 5 per 1 plus 5 kuadrat dikuadratkan. Kenapa bisa dikali 0? Karena turunan dari suatu konstanta itu adalah 0, jadi maka hasilnya adalah 0. Nah, begitupun dengan fux ini dan v aksen x sama. Lalu kita hitung, akan menghasilkan c aksen x sama dengan min 1 plus x kuadrat per 1 plus 1 plus x kuadrat dikuadratkan dikali 2x. Maka hasilnya adalah min 2x dikali 1 plus x kuadrat dibagi 1 ditambah 1 plus x kuadrat dikuadratkan lalu dikuadratkan lagi. Selanjutnya itu untuk soal nomor 2 di soal nomor 2 nomor 1. Diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva
diputar mengelilingi sumbu X. Langsung, jadi kita punya dicari volume benda putar jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X. Kita ketahui bahwa kurva dari fx itu sama dengan akar dari X pada interval X sama dengan 1 hingga X sama dengan 9. Nah, kita punya nih rumus volume benda putar untuk integral itu V putar itu sama dengan integral dari A hingga B Pi dikali Y kuadrat atau fungsi dikuadratkan dx. Berarti sama dengan Pi nya kita keluarkan dari integral, lalu Pi dikali integral A sampai B Y kuadrat atau fungsi kuadrat dx. Maka jawabannya adalah kita masukkan saja, kita ganti y-nya menjadi x, ini yaitu fungsi akar x. Jadi V putar itu sama dengan Pi dikali integral 1 sampai 9 dikali akar x kuadrat dx. Berarti sama dengan Pi dikali integral 1 sampai 9 x dx itu sama dengan Pi. Nah, integral dari x dengan batas bawah 1 dan batas atas 9 itu adalah x kuadrat per 2. Batas bawah 1, batas atas 9. Nah, kita hitung integral ini, batas bawah dan batas atas seperti yang tadi. Kita cari selisihnya, batas atas diselisihkan dengan batas bawah. Maka akan menjadi 9 kuadrat per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan Pi dikali 81 per 2 dikurangin 1 per 2 sama dengan Pi kali 80 per 2. 80 per 2 bisa disederhanakan, coret 2 nya, 80 bagi 2 40. Jadi Pi dikali 40 sama dengan 40 Pi. Maka volume benda putar di bawah kurva ini mengelilingi sumbu X dengan fungsi X akar X pada interval X sama dengan 1 hingga X sama dengan 9 itu adalah 40 Pi. Langsung ke soal 2 yang nomor 2. Diketahui fungsi fx itu sama dengan x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu x. Ini seperti tadi ya, sama yang kita ketahui kurva fx itu sama dengan x kuadrat pada interval x sama dengan 0 hingga x sama dengan 1. Nah, kita cari rumus volume benda putar tadi sama, yaitu adalah Pi dikali integral A sampai B Y kuadrat dx. Kita jawab, kita masukkan saja di sini, kita punya fx itu sama dengan x kuadrat itu sama dengan y dikuadratkan, masuk berarti sama dengan Pi dikali integral 0 sampai 1 dari x kuadrat dikuadratkan dx itu sama dengan Pi integral 0 sampai 1 dari x pangkat 4 dx. Berarti sama dengan integral dari x pangkat 4 itu adalah x pangkat 5 per 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Lalu kita hitung seperti di nomor 1 soal 2 ini, Pi dikali selisih dari masukkan fungsi batas atas dan fungsi batas bawah, diselisihkan 1 pangkat 5 per 5 dikurangin 0 pangkat 5 per 5. Kita tahu bahwa 0 per 5 itu adalah 0. Berarti Pi dikali 1 pangkat 5 itu 1 per 5 sama dengan Pi per 5. Maka volume dari benda yang diputar melalui sumbu X ini, benda putar ini dengan kurva fx sama dengan x kuadrat pada interval x sama dengan 0 hingga x sama dengan 1 itu adalah Pi per 5. Oke, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.